Pernahkah kalian membayangkan sebuah tempat di mana waktu seolah berhenti berputar? Jauh dari bisingnya kota, terselip satu rahasia di sudut Bantul, Yogyakarta. Kali ini langkah kaki membawaku menuju Sendang Asihan, sebuah mata air legendaris yang konon membuat orang menjadi cantik, tampan, dan juga rupawan. Bukan sekedar destinasi, tempat ini adalah saksi bisu tradisi dan harmoni alam yang masih terjaga. Penasaran seperti apa kesaktian dan sejarah Sendang Asihan? Mari kita mulai perjalanannya. Welcome to the Unseen Paths Usagi's Journey. Tempat ini bisa bikin kalian awet muda. Terbukti karena teman-teman kita banyak yang kesini. Tempat ini selain bikin awet muda, bisa bikin tambah cantik, tampan, berkarisma, aura yang memancar, dan lain-lainnya. Tempat ini ada di Bantul, Yogyakarta, yang namanya yaitu Sendang Asihan. Kita di sini akan melakukan ritual. Ritual apa? Nah, ikutin perjalanan ini karena cuma ada di channel ini. Ritual itu dibuka. Melangkah lebih jauh ke dalam area Sendang, kita seolah ditarik kembali ke masa lalu. Di sini berdiri beberapa arca penting, terutama arca Agasatya dan arca Ganesha. Kehadiran mereka bukan sekedar hiasan, melainkan benda cagar budaya sekaligus bukti otentik bahwa agama Hindu berkembang pesat di tanah ini pada masa Mataram kuno sekitar abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Namun, daya tarik Sendang Asihan tak berhenti pada sejarahnya saja. Sejak zaman dahulu, tempat ini masyhur akan kesaktian dan tuah air sucinya. Banyak yang percaya aliran di sini menyimpan energi untuk pancaran kecantikan, ketampanan, hingga rahasia awet muda. Tak heran jika tempat ini begitu dikeramatkan hingga kini. Tepat di titik ini terdapat kayu Sukoto-Manten yang sangat ikonik. Kayu ini menjadi simbol penyatuan dan sakralitas yang menyelimuti seluruh area Sendang. Menghormati tradisi dan mencari keterangan batin, kini giliran aku yang bersiap akan memulai prosesi ritual di air yang melegenda ini. Dengan niat yang bersih, mari kita rasakan langsung energi dari Sendang Asihan. Jadi teman-teman, kita lagi prepare untuk ritual di Sendang Asihan. Nah, ini udah kita siapkan beberapa sajian yang akan dipakai untuk ritual, untuk di Sendangnya itu sendiri dan juga untuk yang di depan. Di depan itu ada 2 patung arca sama dulu di situ ada pohon kayu Sukoto-Manten. Nah, ikutin kita terus ritualnya dulu. Nah, kita sekarang mau ritual nih. Kita udah siapin kembang setaman untuk ritual di bawah, di dalam sendangnya. Ritual ini tujuannya apa sih? Biar kita tetap kelihatan cantik, awet muda, berkarisma, auranya lebih memancar, disukai banyak orang, atau yang lagi cari jodoh bisa datang sini biar cepet datang juga jodohnya. Sebelumnya kita simak dulu nih sejarah kenapa bisa banyak orang datang sini dan banyak yang mau hajatnya dikabulkan yang berhubungan dengan kecantikan atau ketampanan itu. Kita lanjut segmen berikutnya. Nah teman-teman, kita sudah bersama dengan Mas Yudi nih sebagai pemilik dari Sendang Asihan ini. Mas Yudi, bisa apa nih teman-teman kita yang ada di channel? Selamat malam penonton Usagi semuanya. Salam sehat, kemudahan, kelancaran dalam lingkungan, keberkahan, panjang umur mencapai kita semuanya. Salam selaras, salam jiwa untuk kita semuanya. Amin. Nah, Mas Yudi, ya. Aku kan udah sering nih kesini ya. Cuman kan mungkin teman-teman yang nonton video ini pengen tahu nih sejarahnya dari Sendang Asihan, kok bisa ada di sini, kok banyak orang yang datang ke sini gitu. Ya, penonton Usagi, jadi begini saya sebagai penyambung lidah ya, bahwa
ini salah satu kearifan lokal yang mana kemarin masuk salah satu wisata religi yang mana ada nilai sejarahnya, yang mana adanya sumber mata sendangnya kan sampingnya beliau Sunan Kalijogo. Dalam perjalanan pembaran itu sampai di lokasi tempat ini bertemu sosok perempuan tua yang mana orang tua itu mau mencari air, akhirnya ditanya namanya, dia mengaku bernama Mbok Rondo Kasihan Ganda Kasihan. Bertemunya beliau Sunan Kalijogo dengan Mbok Rondo Kasihan mau mencari air itu, akhirnya beliau bermunajat doa di tempat ini sambil menancapkan tongkat. Selesai bermunajat doa, begitu tongkat dicabut, jelas namanya ada sumber mata air Sendang ini. Dan sejarah bahwa dulu Sendang ini pernah dipergunakan mandi putrinya Raja Mataram, Gusti Pembayan. Wah, tujuannya untuk apa? Iya. Bisa dijelaskan mungkin menarik gitu ya. Jadi begini, kenapa sampai Putri Mahkota, putrinya Raja Mataram kesini mandi? Ya, ini ada cerita tersendiri yang berkaitan dengan sosok yang bernama Ki Ageng Mangironoboyo, bahwa sosok Ki Ageng Mangironoboyo ini punya tempat namanya Perdikan Mangir. Nah, menurut Panembahan Senopati Raja Mataram, Ki Ageng Mangironoboyo orang yang perlu diperhitungkan karena ketangguhannya, kekuatan dan kesaktiannya. Dia punya pusaka yang bernama Tombak Baru Kelinting. Tahu. Pemikiran Raja Mataram Panembahan Senopati kepada Ki Ageng Mangironoboyo ketakutan kalau suatu saat nanti Ki Ageng Mangironoboyo mau menjatuhkan kewibawaannya Mataram, mau berontak ke Mataram. Ada rasa wawas dan ketakutan. Sementara Panembahan Senopati mau mendatangi Mangir pun pikir dua kali, tidak ada suatu keberanian. Jalan satu-satunya bagaimana untuk menyingkirkan Ki Ageng Mangironoboyo itu, dibuatlah politik rantai emas. Yang jadikan politik rantai emas, putrinya sendiri Gusti Pembayan diumpankan, ditugaskan negara Mataram, jadikan seorang penarik ketek untuk mengikat Ki Ageng Mangironoboyo. Tetapi dianjurkan oleh tangan kanannya Raja Senopatinya Mataram yang bernama Jurumertani Patemon Loroko. Oke lah, nanti sebelum anaknya melangkahkan kakinya dari Mataram menuju ke Mangir, sebelum sampai ke Mangir, untuk dianjurkan untuk dimandikan dulu di Sendang Kasihan ini, dengan maksud dia untuk menguatkan inner beauty secara magisnya, biar ada satu power, biar aura booster ya. Itu. Oh gitu. Berarti kalau Ki Ageng Mangir akhirnya terpikat yang kuat dan karisma itu terpikat sama Gusti Ratu Pembayan. Pada sejarah mengatakan bahwa sosok Ki Ageng Mangironoboyo orang yang tidak mudah jatuh cinta kepada wanita. Bisa. Itu. Maka dari itu, atas anjurannya tangan kanannya Raja itu Senopati Mataram itu dimandikan dulu di tempat ini dengan harapan untuk mempermudah dalam cara politiknya tadi diumpankan. Berarti ini keren banget ya Sendang Kasihan ini ya. Jadi banyak saudara yang datang ke sini, mungkin dari orang-orang entertain juga ada juga, orang seniman ada juga, tokoh-tokoh ada juga. Kembali suatu kebutuhan masing-masing. Tergantung ya. Tapi yang terkenal kan buat awet muda, cantik. Soalnya biasanya kuliah di sini banyak kan cewek ya. Betul. Nah ya Mas Yedi, kan selain di Sendang Kasihan ini di depan tuh juga ada dua arca. Dulunya aku tahu juga ada pohon sokot temanten dulu. Nah, pohon sokot temanten itu jadi legenda di sini juga. Iya betul. Di sejarah dikatakan bahwa pohon sokot temanten yang menanam Cingun yang pertama, yang menanam Sultan pertama juga. Oh gitu. Ya. Dan itu akan ada Gamisa sama Agastya. Iya. Biasanya pada bawa kajian tidak bisa juga sama mau diundang juga ya. Tapi sayangnya tadi aku lihat pohonnya udah nggak ada. Karena saking tuanya, mau nggak mau harus diamankan. Iya, daripada nanti hancur ya, tidak bermanfaat. Akhirnya ada saudara yang mengamankan itu. Tapi sebenarnya ada beberapa yang masih ada di sini ya. Mungkin ada yang berminat kan bisa aja. Jelasin dulu buat apa dulu. Oh iya. Nah, sokot temanten itu Mas biasanya dipakai orang tuh buat apa teman? Jadi begini, oleh anak-anak komunitas kayu tua kan sokot temanten pada dibikin tasbih, gelang, cincin dan leontin. Nah, dikatakan bagi orang yang meyakini dan bersugesti bahwa sokot temanten membawa suatu karomah pengasihan. Oh, karena sokot temanten mungkin sumber airnya juga dari Sendang Kasihan juga kan. Apalagi pohon ini kan pertama kali ditanam oleh Cingun dari sultan yang pertama. Ya, mungkin maksud gini kalau misalkan ada teman-teman yang mau kesini, biasanya nih ramenya
Ada hari apa? Yang bagusnya. Jadi pada umumnya ramai tempat ini kalau pas malam Selasa Kliwon, Jumat Kliwon. Kalau bagusnya kembali ke suatu keyakinan sugesti personal juga masing-masing juga. Tapi tiap malam pasti ada juga yang datang ke sini. Oh, berarti nggak harus Kliwon atau Ya, Kliwon salah ya? satu. Yang harus di-prepare apa aja nih Mas? Apa ya? Intinya datang ke sini dengan apa itu kenyataan dengan ketulusan. Bagi sahabat saudara semuanya yang masih meyakini dengan seperti ini bunga ini, kalau itu diyakini semua sah-sah saja. Kita lakukan yang terbaik menurut tataran keyakinan yang sudah menjadi ugeman secara pribadi masing-masing. Selain bunga, berarti kain mungkin buat yang mau mandi ya perlu bawa. Atau di sini juga ada nggak sih Mas? Jadi kalau perempuan kalau mandi harus pakai kain kemben, Iya, kan. jahit kemben itu. Misalnya nggak bawa disediakan di sini. Ada di sini ya. Jadi kalau misalkan lupa di sini ada. Selain itu ada yang kecilnya aneh-aneh nggak sih? Nah, konteksnya kayak Aneh-aneh tuh mintanya aneh-aneh atau kelakuannya aneh atau apa lah itu? mungkin tidak sepengetahuan saya, mungkin ada kemungkinan ya, kemungkinan dari kesepengetahuan saya. Tapi selama ini yang saudara yang datang dan bertemu dengan saya, nawatirnya baik semua, kelihatannya baik semua. Jadi teman-teman nih buat yang pengen auranya seperti bisa terbayar mau mandi di sini cepet dapat jodoh ya kan, bisa langsung ke sini nanti ketemu sama Mas Yudi, karena Mas Yudi ini yang punya begitu yang ngurus ini semua tempat dari benar-benar apa ya, sekarang jadi sampai sebagus ini lah gitu. Jadi ya kalau nunggunya sama Mas Yudi jangan sembarangan masuk gitu ya, nggak boleh ya. Mungkin Mas Yudi punya pesan-pesan buat teman-teman nggak di sini mungkin? Buat sobat semuanya, saudara semuanya, yang penting mari kita lakukan yang terbaik menurut pribadi kita. Tetap mari kita kalau orang Jawa bagaimana nguri-nguri budaya Jawa ini, kita harus tahu adab, tata krama, pengganggu. Oke, terima kasih Mas Yudi. Sama-sama. Semoga tetap ramai di sini. Amin. Semoga bawa berkah buat semuanya Amin. yang ini dan Mas Yudi yang udah mau ngurus tempat ini. Dalam semuanya. Dadah. Terima kasih kepada Mas Yudi yang telah membagikan potongan sejarah dan penjagaan tradisi di Sendang Kasihan ini. Mendengar penuturan beliau membuat aku sadar bahwa tempat ini bukan sekedar mata air, tapi sebuah warisan yang bernafas. Kini saatnya aku menyatukan diri dengan energi di tempat ini. Ritual ini bukan tentang meminta keajaiban secara instan, melainkan bentuk penghormatan kepada leluhur dan penyelarasan energi dengan alam semesta. Dinginnya air Sendang Kasihan seolah meresap hingga ke pori-pori jiwa. Ada rasa tenang yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seperti ada beban yang luruh bersama aliran airnya. Disinilah, di bawah naungan sejarah Mataram kuno, aku menemukan kembali titik heningku. Sahabat Journey, perjalanan ke Sendang Kasihan ini mengajarkan kita bahwa kecantikan atau ketampanan sejati itu bermula dari hati yang bersih dan pikiran yang tenang. Apa yang ditinggalkan leluhur kita melalui arca-arca dan sendang ini adalah pesan agar kita tetap ingat pada akar dan asal-usul kita. Terima kasih telah menemani perjalananku kali ini. I'm Usagi, sign out, stay magical, stay logical.